kabar adik-adik semua? Semoga baik-baik saja ya. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memulai pembelajaran, kakak akan mencek kehadiran dari adik-adik semua ya. Apakah dari adik-adik semua ada yang sakit? Alhamdulillah sehat semua dan juga hadir ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembelajaran kita pada hari ini. Dalam pembelajaran kita pada hari ini, kakak harap adik-adik semua dapat mengetahui definisi dari sistem gerak, kemudian mengidentifikasi alat-alat gerak pada manusia, dan juga dapat menyebutkan fungsi rangka, macam-macamnya, dan juga susunan dari rangka manusia tersebut. Sistem gerak pada manusia itu terbagi atas 3 bagian, yaitu tulang, otot, dan juga sendi. Ketiga unsur tersebut saling berkesinambungan dan juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tulang merupakan alat gerak pasif, otot merupakan alat gerak aktif, dan juga sendi merupakan penghubung antar tulang di dalam tubuh. Baiklah, kita masuk ke dalam fungsi dari tulang. Apakah dari adik-adik semua sudah mengetahui fungsi tulang tersebut? Oh ya, benar. Baiklah, kakak akan sebutkan lagi fungsi-fungsinya. Beberapa fungsinya yaitu sebagai penopang tubuh, memberi bentuk tubuh, serta melindungi organ-organ dalam tubuh seperti jantung, hati, paru-paru, dan juga mata. Kemudian tulang ini juga sebagai tempat melekatnya otot-otot rangka serta tempat pembentukan sel-sel dari darah merah. Secara garis besar, tulang penyusun tubuh tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian tengkorak, bagian badan, dan juga bagian anggota gerak yang terdiri atas kaki dan juga tangan. Bagian tengkorak ini tersusun atas tulang pipih yang merupakan pembentuk kepala. Pada gambar kakak ini, tulang tengkorak memiliki berbagai bagian, yaitu bagian dahi depan atau disebut juga dengan frontal, parietal, temporal, occipital, sphenoid, bagian tulang baji, tulang air mata di sekitaran mata atau disebut dengan lakrimal, serta tulang hidung atau nasal, dan juga tulang pipi yang disebut dengan zigomatik. Kemudian terdapat juga rahang. Rahang ada 2, yaitu rahang bagian atas atau maksila dan rahang bagian bawah atau mandibula. Bagian kedua yaitu tulang anggota badan. Tulang anggota badan ini terbagi atas beberapa bagian, yaitu tulang selangka atau clavikula bagian di belakang. Kemudian tulang balikat bagian belakang juga di punggung atau scapula. Juga terdapat tulang dada, dan di sini terdapat tulang rusuk. Tulang rusuk ini terbagi atas 3 bagian, yaitu 7 pasang rusuk sejati, yaitu tulang rusuk yang ujungnya bertemu dengan dada. Tulang rusuk yang ujungnya bertemu dengan dada. Kemudian juga terdapat 3 pasang rusuk palsu, yakni tulang rusuk yang ujungnya melekat pada tulang rusuk yang di atasnya. Kemudian juga terdapat 2 pasang tulang rusuk melayang. Tulang rusuk ini tidak bertemu ujungnya dan tidak melekat pada rusuk di atasnya. Kemudian tulang belakang. Tulang belakang ini terbagi atas beberapa ruas, yaitu 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, dan juga 5 ruas tulang kelangkang, serta 4 ruas tulang ekor. Apakah adik-adik mengetahui bagian ini? Ya, ini merupakan bagian tulang pinggul.
Pada tulang ini terdapat tulang gelang panggul yang bagian ini, kemudian tulang paha. Di sini apakah adik-adik masih bisa memahami atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut lagi ya. Yang bagian yang ketiga yaitu bagian anggota gerak. Bagian anggota gerak ini terbagi dua, yaitu anggota gerak atas dan juga anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak ini berfungsi agar kita dapat melakukan gerakan. Ini merupakan bagian gerak atas. Bagian gerak atas terdapat humerus, radius, ulna, carpus, metacarpus, dan juga phalanges. Kemudian anggota gerak bawah. Anggota gerak bawah ini yaitu kaki, terdiri atas femur, patella, tibia, fibula, tarsus, metatarsus, dan juga phalanges. Apakah dari gambar-gambar yang kakak perlihatkan kepada adik-adik semua masih dapat memahami atau ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut lagi kepada perbedaan tulang berdasarkan jenis dan juga bentuknya. Tulang berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tulang rawan dan juga tulang keras. Tulang rawan tersebut memiliki ciri-ciri dibentuk oleh kondrioblast, kemudian dihasilkan oleh kondrosit, kemudian matriks berupa kondrin yang tersusun atas serabut kolagen, kalsium, fosfor, dan juga bikarbonat. Pada tulang rawan, apakah terdapat osteoklas dan juga sistem Havertz? Ya, benar. Pada tulang rawan ini tidak terdapat osteoklas dan juga sistem Havertz. Tetapi pada tulang keras terdapat osteoklas dan juga sistem Havertz. Apakah adik-adik semua mengetahui jenis-jenis dari tulang rawan tersebut? Ya, tepat sekali. Tulang rawan itu terbagi atas 3 bagian juga, yaitu tulang rawan hialin, fibrosa, dan juga elastik. Baiklah, bagian yang kedua yaitu tulang keras. Pada tulang keras ini memiliki ciri-ciri yaitu dibentuk oleh osteoblast dan juga dihasilkan oleh osteosit, serta matriksnya berupa kalsium karbonat dan juga kalsium fosfat. Seperti yang kakak sebutkan tadi, di mana tulang rawan tidak terdapat osteoklas dan juga sistem Havertz. Sedangkan pada tulang keras ini terdapat osteoklas dan juga sistem Havertz. Kemudian kita lanjut ya. Jenis tulang berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuk ini, tulang dibagi lagi menjadi 4, yaitu tulang pipih, tulang pendek, tulang pipa, serta tulang tidak beraturan. Pada tulang pipa, berbentuk pipa yang memanjang dan bagian tengahnya sedikit berlubang atau berongga. Contohnya pada tulang paha, tulang betis, dan juga tulang lengan. Bagian yang kedua yaitu tulang pendek. Tulang pendek ini berbentuk pendek dan juga ringan serta kuat. Dan meskipun tulang pendek ini pendek, tapi dia dapat menahan beban yang cukup berat. Contohnya pada tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang telapak kaki, dan juga ruas tulang belakang. Yang ketiga, tulang pipih. Tulang pipih ini berbentuk pipih seperti plat. Adik-adik tahu kan plat seperti apa? Sangat pipih. Kemudian contohnya terdapat pada tulang rusuk, tulang dada, dan juga tulang belikat. Bagian yang keempat yaitu tulang yang tidak beraturan. Tulang ini merupakan gabungan dari berbagai bentuk tulang. Contohnya pada tulang wajah dan juga tulang belakang. Baiklah, apakah dari adik-adik semua ada yang ingin ditanyakan dari materi yang telah kakak sampaikan? Sekian materi pembelajaran kita pada hari ini. Kakak harap adik-adik semua dapat memahami dan mengerti dari penjelasan yang telah kakak sampaikan. Dan juga adik-adik semua dapat mengulangi pembelajaran kita hari ini di rumah, agar lebih memahaminya lagi. Jika adik-adik tidak ada yang ingin bertanya, maka pembelajaran kita pada hari ini
kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin dan kakak ucapkan terima kasih serta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.